Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanul Arifi, NIM 180401181. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proyek kelompok kami yang berjudul Deteksi Ujaran Kebencian pada Twitter berbahasa Indonesia menggunakan algoritma Knowledge Netboard yang biasa disingkat dengan KNN. KNN adalah suatu metode menggunakan algoritma supervisor di mana hasil dari query instansi yang baru diklarifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklarifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Prinsip kerja dan tujuan algoritma KNN: mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan tetangga atau dashboard terdekat dalam data pelatihan. Kelebihan dan kekurangan algoritma KNN. Yang kelebihannya yaitu tangguh terhadap training data yang memiliki banyak noise. Yang kedua, efektif apabila training datanya besar. Kelemahan KNN yang pertama, KNN perlu menentukan nilai dari parameter. Yang kedua, training berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang digunakan. Yang ketiga, atribut mana yang harus digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang keempat, biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak. Text preprocessing. Proses awal dari tahapan text mining yaitu text preprocessing. Tahap ini menggunakan proses untuk mempersiapkan data teks, dokumen, atau dataset. Proses ini berfungsi untuk mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi data terstruktur. Adapun prosesnya yaitu yang pertama cleaning, yang kedua scaffolding, yang ketiga normalisasi, yang keempat stemming, dan yang kelima remove stopword. Pembobolan kata. Pembobolan atau templating adalah proses untuk mendapatkan nilai suatu kata yang telah diproses sebelumnya. Ada beberapa metode pembobolan data yang dapat digunakan diantaranya adalah DF Document Frequency dan TF Time Frequency dan EDF Inverse Document Frequency. Pada penelitian ini, pembobolan kata yang digunakan yaitu Count Factorizer dan TF-IDF Factorizer. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke processing data. Yang pertama itu kita menginput data pandas, dan ini adalah hasil dari inputan data. Yang kedua itu tampilan datasetnya. Yang ketiga yaitu untuk menghapus kata-kata tidak penting. Selanjutnya adalah proses filtering data. Dan selanjutnya adalah tokenizing, yaitu tokenizing ini mengubah data dari huruf besar ke menjadi huruf kecil. Ini adalah contohnya. Dan selanjutnya adalah stopword, yaitu menghilangkan kata sambung, contohnya YG, DG. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap normalisasi data, yaitu data yang telah kita masukkan sebelumnya menjadi ini. Dan setelah selesai, selanjutnya kita membuat data CSV.
Yang pertama kita import data lagi, yang data sebelumnya kita import, terus memasukkan dataset. Di sini speednya 12.771, terus mengkodekan variabel cleaning dataset dan training set. Di sini kami menggunakan 80%, 20%. 80 untuk train data dan 20% untuk tes data. Di sini adalah klarifikasi KNN-nya. Kita mendapat klarifikasi KNN-nya akurasinya sebesar 67,98%. Dan ini data TF-IDF-nya, akurasinya 71,82%. Dan bisa dilihat di sini dua-duanya, ini TF-IDF dan ini Convectorizer. Pengujiannya di sini saya mengambil kata-katanya dari dataset di atas. Ini hasilnya adalah head speed. Karena datanya belum balance, kita melakukan smooth data. Ini kita smooth, ini codingannya input pandas, ya. Dan head speed-nya di sini udah mulai balance. Di sini telah kita mendapatkan akurasinya sebesar 91,2% untuk Convectorizer-nya, dan untuk TF-IDF-nya sebesar 71,8%. Dan sini datanya sudah balance. Ini data smooth-nya dan ini data aslinya. Baiklah. Ini hasil dari PowerPoint-nya. Akurasi. Di sini kita bisa menarik kesimpulan didapatkan hasil menggunakan KNN. Convectorizer mendapatkan tes akurasi skor sebesar 67,98%, sedangkan menggunakan TF-IDF Vectorizer mendapatkan tes akurasinya sebesar 71,8%. Setelah kita melakukan smooth, akurasinya sebesar 91,27%. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.